Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fatian Tiara Ningrum, ada Mbak Kiki Dwi Wulandari, ada Muhammad Anwar Fadoli, ada Okta Prameswari, dan ada Mbak Yeni Yesregar. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas mengenai sistem dan infrastruktur keairan. Next. Sistem dan infrastruktur keairan. Yang pertama ada komponen sumber daya air, yang kedua ada sistem pengendalian banjir, yang ketiga ada sistem drainase, yang keempat ada sistem aliran air tanah. Next. Yang pertama ada komponen sumber daya air. Komponen sumber daya air dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen alami, dan yang kedua komponen artifisial. Yang pertama ada komponen alami. Komponen alami sumber daya air terbentuk sebagai konsekuensi dari sifat air yang mengalir dari hulu ke hilir secara gravitasi. Alam telah membentuk komponen tersebut secara seimbang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun, karena sifat air yang dinamis, maka keseimbangan tersebut juga dipengaruhi oleh proses aliran air. Secara alami, komponen sumber daya air tersebut ada yang stabil, ada yang dapat berubah bentuk, dan ada pula yang hilang. Hal tersebut dipengaruhi oleh siklus hidrologi, kondisi geologi, kondisi wilayah, serta aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk komponen alami sumber daya air, diantaranya yang pertama ada sungai dan daerah aliran sungai, yang kedua ada muara sungai dan pantai, yang ketiga ada danau dan rawa, yang keempat air tanah dan sistem akuifer, dan yang kelima ada mata air dan air terjun. Yang kedua ada komponen artifisial. Komponen artifisial sumber daya air merupakan bangunan-bangunan air yang dibuat oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada bendungan atau waduk yang merupakan bangunan utama penyimpan air. Bangunan waduk ini memiliki pelengkap seperti bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, dan pipa pesat. Yang kedua ada embung yang merupakan waduk-waduk kecil untuk menyimpan air jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan waduk. Yang kedua ada bendung untuk meninggikan muka air sungai untuk keperluan irigasi. Yang keempat ada sistem drainase untuk membuang atau mengalirkan air hujan, air di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kelima ada sistem irigasi untuk mengairi areal irigasi yang terdiri atas bangunan pengambilan, saluran induk, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan bagi, bangunan ukur, dan petak sawah. Yang keenam ada sistem air bersih yang terdiri dari sumber, saluran pembawa, penampungan air baku, instalasi pengolah air baku, penampungan air bersih, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Yang ketujuh ada bangunan pengendali erosi lahan seperti sabodam dan cekdam. Yang kedelapan ada tanggul pengendali banjir yaitu pintu air. Yang kesembilan yaitu bangunan pengendali banjir seperti sudetan, krip, dan retarding basin. Dan yang ke-10 ada sistem pembuangan limbah cair. Selanjutnya ada sistem pengendalian banjir. Agar peresapan optimal, tanah memerlukan permukaan yang poris. Hutan tropis adalah contoh permukaan yang amat poris. Akarnya yang dalam mampu mengantar air hingga lapisan yang terdalam, sementara dedaunannya dapat melindungi serangan hujan langsung ke tanah. Kalau tidak terlindungi, lapisan humus yang mampu meresap air akan terkuliti, terbawa erosi, meninggalkan tanah gundul yang keras, dan tidak dapat meresap air lagi. Karena itu, teknologi peresapan yang terbaik adalah penghutanan sebanyak mungkin lahan-lahan kosong, terutama di daerah hulu. Yang kedua adalah pembuangan. Air yang mengalir di permukaan harus dibuang ke laut. Kalau debitnya amat besar, saluran alam atau sungai yang ada di bawah bisa kewalahan. Untuk itu, ada beberapa teknologi untuk mengatasinya, yaitu dengan membuat setu atau danau penampungan, kanalisasi, termasuk normalisasi sungai dan sodetan, pompanisasi, dan tanggul. Oke, selanjutnya adalah sistem drainase. Drainase sendiri didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi
dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dalam sistem drainase, secara umum terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah drainase perkotaan, yang kedua adalah drainase pedesaan. Untuk drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan seperti urban yang berfungsi untuk mengendalikan atau meringankan kelebihan air permukaan di daerah, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contoh dari drainase perkotaan ialah drainase rumah tangga, perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan sarana umum. Selanjutnya yang kedua adalah drainase pedesaan. Drainase pedesaan ialah drainase yang terjadi secara alami sebagai bagian dari siklus hidrologi. Contoh dari drainase pedesaan seperti kali dan sungai. Next. Selanjutnya adalah fungsi drainase. Fungsi drainase sendiri ada 3, yaitu yang pertama, membebaskan suatu wilayah dari genangan banjir. Yang kedua, apabila air dapat mengalir lancar, dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Yang ketiga, drainase juga berfungsi untuk pembuangan air rumah tangga. Next. Kemudian ada jenis-jenis drainase. Jenis-jenis itu ada 4. Yang pertama ada land and kemudian yang kedua ada drainase acak, yang ketiga ada drainase paralel, dan yang keempat ada drainase molek. Nah, yang dimaksud dengan drainase land and smoothing yaitu land grading atau tahap kemiringan, dan land smoothing penghalusan permukaan lahan. Nah, ini diperlukan pada area lahan untuk menjamin kemiringan yang berkelanjutan serta yang dibutuhkan untuk penerapan saluran drainase permukaan. Kemudian drainase acak. Drainase ini merupakan gambaran yang menunjukkan pengelolaan untuk mengatasi masalah cekungan dan lubang tempat berkumpulnya air. Kemudian ada drainase paralel. Drainase ini digunakan pada tanah yang relatif datar, kemiringan kurang dari sampai 2%, sistem saluran drainase paralel bisa digunakan. Drainase ini dikenal sebagai sistem pedengan. Nah, keuntungan dari drainase paralel ini yaitu pada lahan terdapat cukup banyak saluran drainase, tanaman di lahan saluran drainase paralel. Jumlah populasi tanaman pada lahan akan adanya saluran paralel, sehingga bila dibandingkan dengan land grading dan smoothing, hasil produksi akan lebih baik. Kemudian drainase molek. Kemudian ada masalah drainase. Nah, salah satunya yaitu masalah drainase di perkotaan. Yang pertama, kurangnya lahan, pemeliharaannya sulit, sampah yang menumpuk di saluran, dana pemeliharaannya minim, pembangunan infrastrukturnya tidak terpadu, dan yang terakhir, kurang secara estetika. Sistem aliran air tanah. Air tanah merupakan bagian dari daur hidrologi, di mana air hujan yang turun ke bumi atau lahan sebagian mengalir ke permukaan tanah, dan sebagian lainnya masuk ke dalam tanah yang nantinya mengalir sebagai air. Next. Jenis-jenis sistem aliran air tanah. Ada aliran air tanah tanpa discharge, kemudian aliran radial pada akuifer bebas, air mengalir masuk ke sumur, kemudian aliran akuifer bebas dengan 2 discharge. Dan juga dapat dibedakan menjadi aliran akuifer bebas atau unconfined aquifer dan aliran terkekang, yaitu confined aquifer. Sekian dari diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.